Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya semangat pagi. Jadi pada kesempatan ini kita masuk pada perkuliahan Personality Development. Ya, sebagai awal saya akan tunjukkan kontrak perkuliahan. Mata kuliah ini sebenarnya diperuntukkan khusus untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jadi di fakultas ini ada dua prodi, yaitu D3 Kesehatan, D3 Kebidanan dan D3 Teknologi Bank Darah. Jadi nama mata kuliah ini adalah Personality Development 2. Jadi kalau pada Personality Development 1 lebih banyak mengupas pada pengantar, kemudian juga bagaimana tahapan-tahapan dalam lebih mengenali diri sendiri, ya karakter diri sendiri. Tapi pada bagian ini adalah lebih banyak pada pengembangan diri, ya. Baik. SKS-nya 2, kemudian dosen pengampunya saya sendiri, ya jumlah tatap mukanya 14. Sebenarnya untuk D3 ini ada 14 kali 2 karena untuk minggu keduanya atau hari keduanya biasanya digunakan untuk lebih banyak pada praktek, ya. Jadi bukan hanya sekedar teori, mata kuliah bukan hanya teori tapi juga ada beberapa praktek atau demo atau yang sifatnya lebih pada bagaimana menggali keterampilan dari mahasiswa. Kemudian sistem penilaiannya adalah 20% tugas, kemudian 40%-nya adalah UTS dan 40%-nya adalah UAS. Metodenya mulai dari ceramah sendiri nanti akan saya buatkan dalam bentuk video seperti ini. Kemudian ada role playing, ya, role playing sifatnya bahwa nanti peserta akan mendapatkan tugas sesuai dengan perannya, ya, sesuai dengan target atau tujuan dan perannya. Dan yang terakhir adalah presentasi. Kemudian persyaratnya adalah bahwa mahasiswa telah menempuh Personality Development 1. Ya, oke, silabusnya, maka mata kuliah ini sebenarnya dirancang untuk bisa meningkatkan kesuksesan Anda di sekolah, ya, atau di tempat kuliah, atau di tempat kerja, ya, bahkan juga dalam kehidupan pribadi Anda. Kenapa? Karena sebenarnya bagaimana membangun karakter yang ideal, ya, yang positif, sehingga bisa membawa nilai-nilai positif bagi kehidupan Anda. Mata kuliah ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran diri Anda, ya, menetapkan dan mengejar tujuan yang bermakna dan mengembangkan kualitas pribadi yang positif, ya, seperti bagaimana membangun harga diri, sikap positif, kemudian juga disiplin diri serta motivasi diri. Kemudian mata kuliah ini juga akan membantu Anda untuk menyesuaikan diri, ya, dalam masa transisi seperti misalkan bagaimana kehidupan Anda dari masa remaja ke dewasa, dari Anda sekolah SMA, kemudian sekarang sudah menjadi mahasiswa, ya, bahkan nanti juga ketika Anda masuk ke dunia kerja, ya, dengan berpartisipasi dalam kegiatan kelas, ya, diharapkan juga nanti ada diskusi, ya, dengan Anda serta menyelesaikan tugas, ya, maka ini bisa digunakan untuk bisa membangun catatan berharga tentang bagaimana Anda membangun impian, tujuan, keterampilan, ya, serta minat dan nilai-nilai yang mungkin bisa Anda bangun dalam diri Anda. Oke, capaian yang ingin dibangun, ya, capaian yang ingin dibuat dari mata kuliah ini adalah pertama adalah bahwa mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar psikologi, kemudian juga kembangan visi jelas serta tentang arti kesuksesan bagi Anda. Ya, kalau Anda adalah tenaga kesehatan, maka bagaimana sukses sebagai seorang tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kesadaran diri dan kesadaran emosional, bagaimana diri Anda, ya, saya itu sebenarnya seperti apa sih, ya, ini yang kita akan diskusikan pada mata kuliah ini. Kemudian juga mempelajari strategi untuk bisa mengatasi stres, kemarahan, emosi yang sifatnya negatif serta lainnya. Kemudian juga tingkat citra diri, ya, bagaimana membangun harga diri, ya, atau citra diri juga di sini, mematahkan pola pikir negatif, ya, dengan cara bagaimana supaya bisa berpikir secara positif. Ya, oke, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Di sini ada beberapa hal-hal yang menjadi capaian pembelajaran yang ingin kita capai di satu semester ini. Jadi salah satunya adalah seperti misalkan memanfaatkan bagaimana membangun disiplin, kemudian menghentikan kebiasaan buruk, ya, serta bagaimana mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih positif lagi. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membuat keputusan, ya, memeriksa apa yang memotivasi Anda dan mengapa. Nah, ini juga menjadi penting. Ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara memotivasi diri sendiri. Kemudian juga pada bagian akhir nanti kita akan bahas tentang bagaimana berpikir kritis, membuat keputusan, dan yang paling penting lagi nanti pada bagian akhir adalah bagaimana
meningkatkan keterampilan komunikasi, termasuk juga keterampilan dalam public speaking. Ya. Oke, pokok bahasanya ya, sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Pokok bahasanya mungkin ada 12. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana ya pengantar dasar-dasar psikologi dan personality development. Kemudian juga membangun kesadaran diri ya, self awareness ya. Kemudian juga yang ketiga ini cukup penting, yaitu personal development plan. Jadi sebenarnya kita semua harus punya rencana bagaimana tahapan-tahapan dalam memperbaiki diri. Apa sih kekurangan kita, apa kelebihan kita, maka kekurangan tersebut lambat laun harus kita kurangi, kemudian positifnya itu harus, atau potensinya harus kita tingkatkan. Maka nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat personal development plan. Kemudian membangun cita diri ya, dan harga diri atau self image dan self esteem ya, karena sebenarnya kadang-kadang kebahagiaan seorang ya, motivasi seorang juga tergantung pada bagaimana dia mengembangkan self image dan self esteem. Kemudian mengolah emosi dan stres ya, atau emotional and stress management ya. Pasti semua orang pernah stres, tapi jika Anda tahu bagaimana mengolah stres yang baik, maka tentu saja hidup Anda akan tetap bahagia dalam kondisi apapun, dalam segala kondisi apapun ya. Kemudian juga berpikir positif. Sebenarnya selain berpikir positif ada juga berperasaan positif atau positive feeling ya. Ini hal yang akan kita bahas berkaitan dengan, kenapa? Karena ini berkaitan dengan pola pikir. Ketika kita bisa punya pola pikir yang bagus, maka kemudian Anda bisa mengatasi semua masalah ya dengan baik ya, tanpa membuat Anda kemudian menjadi stres ya. Kemudian berpikir kritis dan mengambil keputusan ya, atau critical thinking and decision making ya. Ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk personality ke depan, terutama di healthcare atau tenaga medis ya. Kenapa? Karena sebenarnya bahwa kita bukan robot, maka kemampuan kita berpikir kritis terkait dengan banyak hal ini yang mungkin penting. Kalau Anda punya kemampuan dalam berpikir kritis, maka Anda akan paham bagaimana mengatasi atau kemudian mencegah menjadi salah satu penyebar hoax misalkan. Kemudian juga memotivasi diri sendiri atau self motivation ya. Ini juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana membuat kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk bisa memotivasi diri sendiri ya, atau biasanya menggunakan kalimat-kalimat afirmatif ya. Kemudian mengolah waktu dan uang ya. Ingat bahwa resource kita terbatas, maka diperlukan resource management. Apa resource kita? Misalnya bisa uang, bisa waktu. Maka kesuksesan seorang di dunia kerja atau bahkan juga di kuliah tergantung dari bagaimana Anda bisa mengelola waktu Anda dengan baik dan benar ya. Termasuk juga mengapa ada orang yang dia bisa begitu kaya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan ya, punya kecerdasan dalam atau financial question ya, atau kecerdasan finansial ya, terutama berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola uang. Kemudian yang terakhir, ini materi yang nanti berkaitan dengan praktek juga, yaitu interpersonal communication dan public relation. Ini kedua-duanya sama-sama berkaitan dengan masalah komunikasi. Maka komunikasi yang sudah pernah dibahas di personality development 1, pada bagian ini akan jauh lebih diperdalam lagi dengan beberapa role playing ya. Konsepnya adalah praktek, di mana Anda akan bisa mempraktekkan beberapa skenario ya, yang ada pada skenario. Jadi misalnya contohnya adalah misalnya bagaimana mengatasi orang yang marah, atau teknik negosiasi, atau bagaimana melakukan proses persuasif ya, dan seterusnya ya. Sedangkan pada public speaking bisa saja misalkan ketika Anda menjadi seorang trainer ya, bagaimana kemudian bisa menyampaikan materi dengan nyaman yang membuat orang mudah untuk bisa paham ya. Saya kira itu untuk kontrak perkuliahan ya. Saya harapkan bisa mengikuti materi berikutnya ya. Terima kasih.